atau Pak Prabowo, karena sekali lagi beliau itu nanti akan jadi presiden, beliau ini. Jadi yang akan advisor paling utama adalah menteri terkaitnya. Ya, siapapun presidennya nanti yang bisa mendamaikan adalah Ibu Koni nanti. Amin, anggap doa aja, doa. Amin. Doa. Oh, amin, serius ya. Ini saya memang serius ya. Saya serius. Ini anggap aja ini nubuatan, saudara ya. Tapi serius ya, saya nggak main-main karena memang saya bukannya saya bercanda, saudara. Ketika saya dan Haifa sudah setuju ya, tinggal kapan mau ngundang Ibu Koni dan mungkin sama Pak Ponto ya, karena Pak Ponto ternyata pernah diundang oleh Mossad ya. Saya kangen juga loh, pengen ke Israel, pengen ke Tel Aviv. Ya, makanya kita akan ini supaya memang benar-benar terwujud, karena sebetulnya Israel, saudara, sudah berdamai dengan Palestina. Nah, si Hamas ini yang kurang ajar, yang maunya Israel itu lenyap dari muka bumi. Nah, itu masalahnya, itu aja masalahnya. Karena orang saya cerita, jangankan sama Israel, sama Fatah aja dia berantem. Sudah mengikuti apa yang dibuat dari Abraham Accord. Jadi mundur juga nggak semudah itu gitu. Dan saya berharap sih memang enggak gitu. Jangan sampai mundur lah, karena bagaimanapun pencapaian Abraham Accord itu adalah sebuah pencapaian paling bersejarah. Harusnya dari titik itulah kita kemudian maju ke yang lebih bagus kan. Jadi kalau kita mundur ya sayang sekali. Itu aja, semoga-moga disadari oleh pihak-pihak. Lalu mengapa kapal induknya Amerika ada di Israel ya sekarang? Ada di perairan itu? Karena memang kalau Amerika dia sudah pasang badan lah, kalau buat Israel jangankan buat sudah Israel, harus ya, itu sudah. Selatannya dia muncul, lah kita belum berantem ya sama Cina udah muncul kapal induknya. Oh, luar biasa. Ya, jadi memang itu sudah menjadi polisi dunia ya. Nggak, udah habit aja, dia pengen pokoknya gua cari nama begitu ya. Cari nama dulu dia ya. Antara Ganjar dengan Prabowo, yang mana yang paling mungkin bisa mendamaikan Israel dengan Palestina ini? Dengan Palestina ya secara umum ya. Kalau Hamas mau lupakan aja deh. Antara Pak Ganjar bukan mendamaikan, tetapi akan menjadikan Palestina satu negara. Begini, apapun juga presiden itu, dia tuh akan berkonsultasi dengan menteri luar negerinya. Nah, menteri luar negerinya ini yang besok akan dipilih oleh salah satu dari keduanya ini siapa? Apakah dia betul-betul akan menjalankan prinsip non-blok? Apakah dia betul-betul menjalankan prinsip non-blok dalam arti aktif? Karena non-blok itu bisa pasif. Yang pasif itu apa? Aduh, pura-pura nggak lihat lah, gue nggak ngeliat, gue lihat aja deh yang lain nanti ikutan apa, gue ikutan. Nah, itu yang pasif. Tapi kalau yang aktif yang tadi, jebret, UN lo yang bener aja ya. Ini kok nggak beres-beres. Ini mesti diberesin, ini begini solusinya. Gitu loh. Contoh nih ya, Indonesia nih. Menurut aku, kita kan bangga banget. Indonesia itu negara sangat strategis di antara dua samudra, di antara dua benua, sowat. Ya kan? Sowat. Ya kan? Dulu nih, enak aja tuh si Portugis sama Spanyol. Lu ke kanan, lu ke kiri, bagi dua dunia. Dread, masalah di Maluku. Betul? Itu lewat era itu lalu tiba-tiba muncul. Oke, Global North, orang kaya semua. Global South, orang susah semua. Kira-kira kan begitu kan? Sekarang, kalau kita memang punya geopolitik view yang benar, Indonesia itu dibagi horizontal. Karena kita itu ada dan menguasai abad masa depan, yaitu Indo-Pasifik. Bagi empat, dua blok itu kita kerjasama dengan Rusia, dengan Cina, dengan Iran, dengan Pakistan, namain deh, Korea Utara kalau perlu. Semua negara yang dianggap merah itu, oke? Tapi yang lain kita kerjasama dengan Amerika, dengan NATO countries, dengan Australia, dengan apapun. Itu baru keren. Itu artinya kita mengendalikan wilayah kita, posisi strategis kita, bukan cuma menggembar-gemborkan kita strategis. Dan itu saya nggak bisa jawab apakah antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo, karena sekali lagi beliau itu nanti akan jadi presiden, beliau ini. Jadi yang akan advisor paling utama adalah menteri terkaitnya. Ya, siapapun presidennya nanti yang bisa mendamaikan adalah Ibu Koni nanti. Amin, anggap doa aja, doa. Amin. Oh, amin, serius ya. Ini saya memang serius ya. Saya serius. Ini anggap aja ini nubuatan, saudara ya. Tapi serius ya, saya nggak main-main karena memang saya bukannya saya bercanda, saudara. Ketika saya dan Haifa sudah setuju ya, tinggal kapan mau ngundang Ibu Koni dan mungkin sama Pak Ponto ya, karena Pak Ponto ternyata pernah diundang oleh Mossad ya. Saya kangen juga loh, pengen ke Israel, pengen ke Tel Aviv. Ya, makanya kita akan ini supaya memang benar-benar terwujud, karena sebetulnya Israel, saudara, sudah berdamai dengan Palestina. Nah, si Hamas ini yang kurang ajar, yang maunya Israel itu lenyap dari muka bumi. Nah, itu masalahnya, itu aja masalahnya. Karena orang saya cerita, jangankan sama Israel, sama Fatah aja dia berantem.
Iya, si Hamas aja Fatah berantem. Yasser Arafat yang bunuh si Hamas ini kan. Islam, Dibunuh sendiri sama. berantem. Gimana dong? Nah ini yang nggak ngerti nih orang sebagian besar yang saya lihat pejabat-pejabat ini ceritanya wah Mas. Masalahnya Mas Ganjar ini ceritanya kok ya Save Palestina ini orang kurang wawasan saya gini Mas Ganjar ini. Jadi jengkel juga saya nih. Mungkin beliau nggak cukup punya waktu untuk menerangkan bagaimana makna Save Palestine itu, gitu loh. Jadi coba nanti saya sih udah didorong kawan-kawan kan saya punya satu podcast yang bersama Pak Helmi Yahya dan Pak Mardigo. Ya, saya selalu pantau. Itu calon presiden kan sudah pernah diundang di acaranya Najwa gitu kan. Nah, dan Najwa kan nggak ke geopolitik gitu. Nah, acara kami ini banyak yang melihat bahwa kami tuh tendensinya bicaranya geopolitik karena senangnya bahasa di luar lah pusing, bahasa Indonesia kan nggak jauh-jauh dari rungkat, pusing gua, ya kan? Ngapain sih? Bengek. Bengek. Jadi maksud aku ya udah sekarang kita ada orang-orang banyak sekali masuk baik ke website R66, baik ke website kami masing-masing atau ke Instagram, semua bilang Bu Koni, tolong dong bikin acara panggil atau bukan panggil, undang para calon-calon presiden kita, pemimpin kita untuk diskusi geopolitik. Nah, saya berharap Pak Helmi Yahya masih di Kanada. Mungkin sebentar lagi akan pulang, kita bisa melakukan itu dan coba kita lihat pandangan Pak Ganjar tentang makna apa Palestina tadi, kita tanyakan Pak Prabowo tentang bagaimana jika beliau menjadi presiden ingin mendamaikan dunia tadi, karena itu adalah misi yang harus kita jalankan. Ya. Tapi buat saya, sekali lagi nggak mungkin kita bisa damaikan dunia, even damaikan Indonesia, kalau kita tidak punya pandangan pertahanan dan strategi pertahanan yang sempurna, sama seperti era Bung Karno dulu. Jadi kita hanya akan jadi jago teriak-teriak, kita kuat nomor sekian terus apa gitu. Kalau nomor sekian atau punya apa sekian nggak bisa terbang, apa kemana-mana nggak ada bahan-bahan bakar buat apa? Jadi menurut saya kita harus realistis itu sebelum kita melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukanlah sesuatu untuk diri kita sendiri. Kalau aku itu. Kalau Bung Karno masih hidup, Bung Karno ini akan pro Hamas atau pro Israel ya kira-kira ya. Ini kita membayangkan aja nih filosofi beliau. Kadang-kadang pastor ini nanya dikira gue ini penerawang kali, nggak bisa pastor aku oh enggak kan punya paradigma Bung Karno, bukan perspektif loh. Ini kita nggak cerita perspektif lagi loh, paradigma loh. Bukan ini kan riset tulisannya Bung Karno kan. Jadi spiritnya itu beda zaman. Ketika Bung Karno sekarang dan melihat bagaimana perkembangan perlakuan dunia kepada Rusia, bagaimana perlakuan dunia kepada Ukraina yang harus diinternalisasi, bagaimana kemudian Cina dianggap Nandes lainnya itu sekonyong-konyong tanpa historical claim dan lain-lain. Saya rasa Bung Karno akan meluruskan hal itu. Jadi, nah, itu yang saya maksud. Kejujuran kepada dunia itu atau kebenaran itu harus disuarakan dan kita tahu betul. Bung Karno lihat dari tulisan-tulisan beliau, filosofinya beliau dan bagaimana beliau bisa berubah, menilai sesuatu dan mau mengakuinya. Pak Yosef, Pak Pastor, paling menarik kan beliau ngomong gini, jadilah orang Islam tapi jangan jadi orang Arab. Jadilah orang Kristen tapi jangan jadi orang Roma. Yahudi. Orang Roma. Jadilah orang Hindu tapi jangan jadi orang India. Itu dalam. Coba kita renungkan dalam-dalam. Itu aja, jangan dulu yang lain, susah. Yang kan ilmunya tinggi banget beliau itu. Itu aja kita renungkan. Jadilah artinya PDIP sekarang terframing dengan masa lalu. Ya kan? Ganjar sama Koster itu kan terframing dengan masa lalu. Alasannya kan karena Bung Karno mendukung Palestina dan menentang Israel. Kalau itu boleh nggak saya jawab? Ya. Aku tidak boleh bocorkan beberapa hal yang bersifat intelijen. Tetapi ada sebuah sikap yang harus dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih besar. Tolong itu dipahami. Itu aja. Nggak mungkin. Bu Mega itu seorang yang sudah melewati asam garam politik yang dihancurkan berkali-kali, jatuh bangun berkali-kali, dan beliau itu wawasannya, bacaannya juga luas, ya kan? Pengalaman politiknya tajam. Jadi tidak mungkin, ya kan, melakukan sesuatu yang akan suicidal, menurut aku. Tidak mungkin. Dan itu dikonfirmasi oleh data intelijen yang kami punya yang tidak bisa saya bocorkan karena itu rahasia negara. Ya. Jadi saya tahu. Indikasikan, be careful dengan apa yang dokumen bocor soal net itu, akan sangat mudah kita terbakar oleh isu agama, akan sangat mudah, makanya jangan pernah pakai itu. Kemudian akan sangat mudah kita dibelah dengan kesukuan, dengan perbedaan-perbedaan. Nah itu jangan. Kembali kita harus pada prinsip kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda. Saya boleh berbeda, Pak Pastor boleh berbeda, siapapun boleh berbeda. Tapi tolong
kita itu tetap bisa bicara baik-baik, nggak usah baperan. Jadi kalau lagi mau ngobrol, kalau saya salah ya dikoreksi, betul nggak? Ya. Kalau saya lagi terangin Hamas teroris dan nggak ada yang percaya dia teroris, tolong kasih tahu kenapa dia bukan teroris. Kan gitu aja tinggal. Jadi bukan Bukannya malah nyerang pribadi lagi, nyerangnya pribadi lagi. Oh, kalau pribadi udah nggak saya urusin. Ya. Ngapain? Karena itu berarti orang yang udah nggak mau mikir. Orang kalau kemarin kan dikeroyok itu kan di live chat itu, di ini kan kelihatan banget itu. Iya, kalau orang menyerang dewasa pribadi benar. berarti dia nggak mampu berkomunikasi dan menggunakan nalar. Udah aja, jadi nggak usah. Is that our level? Ngapain juga capek? Gitu. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali buat pencerahan kita hari ini. Sayang waktunya terbatas. Kalau saya sih maunya 3 jam, saudara ya. Jangan, saya ada acara dengan Dubes Ludmila. Beliau sudah mau pindah tugas dan kami ada dinner malam ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua sahabat-sahabat. Dengan Pastor sudah lama banget ketemu Pastor ya. Iya dong, berapa tahun kita ya kemudian acara ini ketemu sekali. Nanti besok kita ketemu lagi di Israel ya kan, sama di ini saya sih doakan saudara supaya semuanya lancar karena ada ribet ya saudara ya. Apalagi Bu Koni juga terlibat dengan Rusia dengan segala macam, pasti Israel juga akan screening segala macam. Wah, banyak panjang. Tapi kita usahakan bagaimana caranya, dukung, doakan supaya Ibu Koni dan Pak Ponto bisa kita hadirkan ke Israel dan akan menjadi jembatan perdamaian, benar-benar perdamaian, dan ada negara Palestina. Karena profesor saya juga bilang, kami mau kok ada negara Palestina, masalahnya Hamasnya yang nggak mau. Ya. Itu yang masalah saudara ya. Itu serius ya. Saya diskusi, kami sekeliling, profesor kami bilang, rektor kami ya, kami mau kok ada negara Palestina, kita mau hidup bareng-bareng kok. Nggak ada masalah dengan kita. Banyak mahasiswa kami ini orang-orang dari West Bank. Kita kasih beasiswa, full beasiswa, coba bayangin. Loh Pastor, sekarang kita tanya aja lah. Di sana itu yang hidupin listrik, air dari mana? Ya, dari Israel. Ya makanya kalau jahat saya matiin aja semuanya selesai. Kadang-kadang saya juga bingung juga loh. Lalu Indonesia marah-marah lagi sama Israel karena biadab udah matiin air, matiin listrik, katanya suplai pangan. Saya bilang itu makanan masuknya dari Ben Gurion, mau nggak mau ya harus dari Israel kirim ke Gaza. Karena kalau dibomin terus gimana kirimnya coba? Gimana kirimnya ya betul. Kadang-kadang nggak mikir juga nih orang-orang Mercy. Bukan, enggak. Jadi gini Pastor, bukan nggak mikir. Kadang-kadang orang mainnya kurang jauh. Mainnya kurang. Iya. Si Mercy masa mainnya kurang jauh. Grupnya Mercy itu loh, rumah sakitnya Indonesia itu masuk mainnya kurang jauh, mungkin kurang terbenam di laut mati ya, kali. Nggak pernah main ke sana, nggak tahu situasi di sana maksudnya gitu loh Pastor. Nggak si Mercy, ini rumah sakit Mercy-nya, rumah sakitnya yang di Gaza itu. Oh, ya, itu yang bilang katanya makanannya dirampok sama Israel. Kan ini nggak masuk akal. Kamu kan tinggal di Palestina, kamu tahu itu perbatasan lagi perang dibom terus. Ini bagaimana mau makanan dari Ben Gurion datang ke jalur Gaza coba? Saya kan tahu kondisinya di sana. Saya saja mau ke jalur Gaza nggak bisa. Paspor saya pokoknya nggak boleh saya masuk jalur Gaza. Masuk West Bank boleh, masuk jalur Gaza nggak boleh saya. Nah terus ini lagi dibom begitu rupa, dibom digencar di Ashdod sama di Askelon kan dibom rata tuh ya sama Hamas itu. Korbannya siapa? Orang Arab Muslim juga loh korbannya loh. Ada orang Yahudi, tetapi itu tadi Yahudi yang tidak sabat. Nah itu gimana makanannya mau lewat ke jalur Gaza, bagaimana mau kasih makan, katanya kejam sekali, katanya si Basin Naim kemarin ya, direktur Hamas itu ya. Kejam sekali, kita disuplai nggak malnutrisi. No, makanannya dikirim rutin kok. Uang pajak saya dikirim ke Palestina. Uang pajak saya itu dikirim ke Palestina buat kasih makan. Kemarin ada satu domine kami, pendeta kami, dideportasi sama Israel, jengkel karena tapi apa namanya dideportasi karena saya lupa ya karena apa di alasannya. Itu terus kita stop bantuan semua pajak semua bantuan apapun ke Palestina di stop semua dari Uni Eropa. Nah ini kan sekarang ini kan yang rugi kan mereka gara-gara Hamas juga kan. Padahal saya juga nggak rela uang pajak saya dikirim ke Palestina ke Gaza loh, bukan cuma West Bank, ke Gaza juga kan. Tapi kan buat beli roket. Bukan buat beli makanan. Nah, itu kan repot juga. Oke, terima kasih Bu Koni. Luar biasa buat kontribusi malam ini buat juga para kontributor yang lain. God bless you, Ibu Koni. Jangan kapok masuk sini. Doanya untuk Gaza, doanya untuk Israel, doanya untuk Hamas supaya sadar dan supaya segera perdamaian di muka bumi diwujudkan. Sekali lagi, mari kita jaga keindonesiaan kita, kebersatuan kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu. Terima kasih sekali lagi, Pastor. Terima kasih untuk semuanya.
dan saya pamit, mohon izin. Ya, kita doakan Ibu Koni bisa jadi Menlu, Menhan, Aduh, dan suatu yang ketika penting nanti akan jadi Presiden apa aja yang bisa Indonesia. berbuat buat negara, nggak usah jabatan-jabatan. Oke, makasih ya, Luar saya biasa. izin God pamit. bless you semuanya. Ya, terima kasih Ibu Koni. God bless Bye. you. Oke, saudara, supaya nggak terlalu panjang, kita akan sudahi. Syutingnya nanti jam 9 kita tetap ada live update tentang Israel, ya, dengan saya dan dengan Galarua. Mudah-mudahan Pak Ponto bisa masuk lagi, ya, nanti malam. Kita belum tahu, karena Pak Ponto hanya bisa jam 9. Kita akan update Israel terus, saudara, tiap malam, saudara, ya. Sehari, besok siang, kita ada Ibu Monik, besok malam jam 9, ada Ibu Monik Rikers, saudara, hari Jumat malam. Jam 3 sore, saya usahakan tetap bisa live, saudara, ya, tetap ada update. Saya belum tahu, ini saya ada punya tamu dari Israel. Kalau dia jadi, ya, karena ini tentatif ya, saudara, ya, dia akan masuk, ya, teman-teman mahasiswa untuk live bareng sama kita, untuk kasih tahu, ya, tentu dalam bahasa Inggris, ya, nanti ada yang terjemahin, tolong siapa mungkin Pak David atau siapa yang bisa bantu terjemahin, ya, saudara, ya. Supaya nanti sayanya nggak ribet, saya ngomong sendiri nerjemahin, nanti ada bingung mana yang saya ngomong, mana yang saya terjemahin. Oke, luar biasa acara kita padat sekali, ya, kemarin dengan Pak Ponto, hari dengan Ibu Koni, besok dengan Ibu Monik Rikers, dan kita akan update terus, ya, selama ini, dan kita akan berdoa buat Palestina dan buat Israel, ya, tetapi kita akan komitmen, ya, bahwa Israel dengan Palestina harus hidup bersama, bukan Hamas, saudara, ya. Kalau Hamas buang ke laut. Oke, saudara, kita akan tutup di dalam doa. Ini ada